Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semuanya. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat di hari akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aulia, kelas KSAP 21E dengan NPM 2150654. Di sini saya akan mewawancarai seorang ketua RW dari Kampung Lengka, RW 27, Kecamatan Ciwidey, Desa Ciwidey, Kabupaten Bandung. Baik, menurut Bapak bagaimana cara menerapkan asas demokrasi di lingkungan masyarakat? Menerapkan asas demokrasi di lingkungan masyarakat sebetulnya mudah. Yang namanya demokrasi kan ada beberapa macam, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi terpimpin, demokrasi apa lagi? Ya pokoknya itulah, ada 3 kalau nggak salah. Masalah demokrasi kan di masyarakat itu memang harus selalu diterapkan. Soalnya yang namanya masyarakat itu nggak bisa hidup sendiri, makhluk sosial. Jadi tetap harus ada interaksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi demokrasi itu adalah kebersamaan sebetulnya. Itu pada intinya. Yang kedua, apa perwujudan kehidupan demokratis yang telah Bapak lakukan di lingkungan masyarakat ini? Perwujudan demokrasi di lingkungan masyarakat, contohnya kalau kita lagi melaksanakan kegiatan di masyarakat, kegiatan sosial, contohnya kerja bakti, membersihkan sampah, itu tidak mungkin kita laksanakan hanya sendiri atau seorang atau satu keluarga. Yang namanya sampah biasanya masyarakat itu kurang menyadari, buang di mana saja. Untuk itu kita perlu menerapkan demokrasi, apalagi demokrasi kalau kita ambil demokrasi terpimpin. Yang namanya demokrasi terpimpin berarti harus ada yang memimpin, berarti harus ada yang mengomando. Yang namanya kerjasama demokrasi dalam hal ini nggak akan terlaksana kalau nggak ada yang mengarahkan. Istilahnya memang demokrasi itu kita jalankan berdasarkan 2 asas kan, ada hak, ada kewajiban juga. Yang namanya hak masyarakat kadang tidak bisa mengganggu, tapi di samping hak kita juga harus melaksanakan kewajiban. Jadi dengan demokrasi ini mereka juga akan mengerti kapan dia menuntut haknya, kapan dia melaksanakan kewajibannya. Jadi dalam hal kerja bakti, pembangunan, demokrasinya memang diperlukan. Yang terakhir Bapak satu lagi, sikap apakah yang harus dikembangkan di lingkungan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi? Kita kembali ke demokrasi tadi. Ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi otoriter. Suatu saat kita bisa melakukan demokrasi terpimpin. Kita bicara, kita ngobrol, kita kerja bareng. Siapa yang mau atau siapa yang rela melaksanakan. Tapi suatu saat kita juga kadang bisa menggunakan demokrasi otoriter. Kalau itu biasanya berkaitan dengan kewajiban. Nah, kalau berkaitan dengan kewajiban, kadang-kadang demokrasi yang dilaksanakan agak otoriter. Jadi seperti bentuk perintah. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Itu secara tidak langsung perintah. Memang masih demokrasi, tapi itu otoriter. Jadi sebagai keharusan, makanya larinya kalau demokrasi yang itunya yang otoriter pasti larinya ke kewajiban. Kalau untuk yang kerja bakti itu pasti yang dipakai demokrasi terpimpin. Nah, saya kira untuk itu. Terus untuk yang lain masih ada? Jawab aja. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW yang telah memberikan waktunya kepada saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.